Syukran jazilan, terima kasih kepada Ustadzah Rubinah yang suaranya tetap merdu ya Bu ya, Masya Allah, tabarakallah, yang sudah memberikan waktu kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya takdimi pengasuh dari Majlis Taklim Musholla Al-Azhar Kiai Haji Abdul Mudi beserta Ibunda Hajah Maimunah. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan segala urusan beliau mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga putra-putri beliau dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan duriyah beliau berdua dijadikan duriyah yang solihin solihat, duriyah yang menjadi permata hati bagi keluarganya, duriyah yang kelak menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat untuk agama dan juga untuk sesamanya. Dan juga yang kami cintai dan kami hormati pimpinan Majlis Taklim Musholla Al-Azhar Ibunda Hajah Neneng Syarifah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Para orang tua kami, Ustadzah Rubinah, Ami, Bu Haji Jumaro, dan juga Ibu Haji yang lainnya, dan juga segenap keluarga besar Majlis Taklim Musholla Al-Azhar, yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur, kalimat tasyakur, kalimat hamdalah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sepatutnya segala sanjungan dan pujian memang milik Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatannya, rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hariban yang mulia, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Para ibu yang saya cintai, saya terlambat terus ya Bu, mohon maaf. Pengennya 1:30 udah sampai di sini, tapi telat-telat juga. Marilah dimaafkan Bu ya, mohon ridhonya saya telat. Marilah sebelum kita mulai pelajaran Taklimul Quran kita pada siang hari ini, kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini terutama untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada almarhum dan almarhumah, dan mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kedua orang tua kita atau guru-guru kita yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan beliau semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan kesehatan dan berkah umur panjang li taatillah. Dan untuk guru-guru kita, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu, untuk demi bekal kehidupan kita yang abadi, kehidupan akhirat. Dan juga untuk kedua orang tua kita yang masih hidup atau salah satunya atau yang sudah tiada Ibu ya, kalau yang masih ada, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kita dengan penuh ketulusan,
dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan, mudah-mudahan semuanya akan menjadi ladang amal buat kita semuanya ya Bu ya. Berbicara itu mudah, tapi kalau dihadapi tantangannya berat. Walaupun sudah ketara tuh, lihat itu surganya di situ ya Bu ya. Suami, orang tua ya Bu ya, kayaknya gampang gitu kalau ngedengerin ustazah cerita ya. Pokoknya surga kita di situ, apa yang penting ikhlas. Nah itu dia. Untuk sabar, ikhlas itu yang perlu tantangan yang berat. Tapi kita menjalannya apa demi semata-mata ingat bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah bekal tabungan kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Jadi itu ya, kita harus belajar, saya dan ibu untuk belajar, untuk selalu meluaskan, melapangkan dada kita, untuk bisa selalu sabar, bisa ikhlas, bisa tulus ya Bu ya, menghadapi, melayani keluarga, melayani suami, melayani orang tua kita yang masih ada atau anak-anak kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi ladang amal buat kita untuk tabungan kita di akhirat nanti. Dan juga kita doakan Fatihah kita niatkan juga untuk kita semua, keluarga besar kita, putra putri kita, menantu kita yang sudah punya menantu, mudah-mudahan semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan mudah-mudahan diberkahi usia, diberkahi kesehatan, dan diberkahi rezekinya. Dan mudah-mudahan dzurriyyah kita, anak, cucu, menantu kita semuanya dijadikan keturunan yang solehin solehat, dijadikan keturunan yang ahlul kebaikan, ahlul taqwa, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Dan mudah-mudahan menjadi niat dan hajat kita, pasti kita punya niat, punya hajat, dengan barokah Fatihah ini mudah-mudahan diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah ibu mudah-mudahan diniatkan dengan wasilah sedekah jariah kita ini, Bu, niat hajat hidup semuanya diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak lagi. Ya Bu ya, itu saja Bu, kita niatkan, dan mudah-mudahan semuanya kita diistiqomahkan di dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadihin niyah wa likul niyatin shalihah. Yang sedang sakit, baik itu saudara kita, tetangga kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Segala kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, atau saudara kita, tetangga kita, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Bihadihin niyah wa likulli niyatin shalihah bi syafaatin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, udah lama ya Bu ya, Senin kapan itu ya, kita sudah membahas surat Ad-Duha. Maksudnya membaca Ibu ya, baca satu persatu. Insya Allah saya akan memberikan makna arti dari surat Ad-Duha ya Bu ya. Buka Bu surat Duhanya udah? Baik, saya baca dulu sebentar ya Bu ya. Nanti baru kita ulas artinya, maksudnya apa, murad yang dimaksud dengan ayat ini ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar.
wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa na'afa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para ibu yang saya cintai, jadi surat Ad-Duha ini kemarin sedikit saya jelaskan Bu ya. Jadi surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah ini turunnya bersamaan. Maksudnya jaraknya itu sama ya Bu ya. Karena tujuannya diturunkan surat Duha dan surat Al-Insyirah ini untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan hiburan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menghibur hati baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Pastinya kita ini dalam kehidupan Bu. Ini Rasulullah Bu ya. Rasulullah ketika sebelum diutus diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi ya Bu ya. Itu umatnya kaum jahiliyah, kaum kafir Quraisy begitu cinta kepada Nabi. Ya Bu ya, begitu cinta kepada Nabi. Ya Bu ya, sayang mereka karena Nabi mulai dari kecil sampai dewasa seperti itu tidak pernah melakukan hal, tidak ada satupun sifat Nabi itu yang tercela. Jadi sifat Nabi itu benar-benar terpuji. Jadi mereka itu begitu cinta kepada Nabi karena Nabi itu dianggap orang yang paling bagus akhlaknya oleh mereka. Sangat cinta sekali. Tapi begitu Nabi disuruh mengumumkan, mengikrarkan, katakanlah kepada kaum wahai Muhammad bahwa engkau adalah seorang utusan, seorang nabi. Itu Bu sudah ketahuan dari situ. Yang tadinya senang sayang kepada Nabi berbalik menjadi orang yang tidak suka kepada Nabi, memusuhi Nabi ya Bu ya. Terus bukan memusuhi lagi, ada yang sampai menghina Nabi, membuat Nabi dengan kata-kata yang tidak baik, dibilang orang gila lah seperti itu ya Bu ya. Nah diturunkanlah surat Ad-Duha ini untuk memberikan motivasi kepada Nabi bahwa sesungguhnya dari hal-hal yang demikian itu kita bisa tahu siapa nih si A yang senangnya kepada kita benar-benar karena Allah, tidak sukanya kepada kita memang benar-benar karena Allah, seperti itu ya Bu ya. Kan ada orang yang senang kepada kita mungkin karena harta kita ya Bu ya, karena kebaikan yang kita lakukan, padahal sesungguhnya semua itu kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu wasilah, perantara dari Allah untuk disampaikan kepada orang lain ya Bu ya. Jadi melalui kita seperti itu. Nah ini harusnya kita kembalikan bahwa sesungguhnya itu adalah milik Allah seperti itu. Nah ini makanya kan kalimat Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah, sanjungan itu hanya milik Allah. Nah kalau ibu mengucapkan terima kasih, membalas kebaikan itu memang hubungan horizontal kita ya Bu ya. Jadi balik saling-saling ada kalau take and give kata anak sekarang ya Bu ya, memberi menerima seperti itu. Kalau tidak memberi, tidak ada Allah yang akan memberikan balasan kepada kita. Tapi ucapan terima kasih ya, doakan, nah itu bagus. Tanda kita membalas kebaikan orang lain. Walaupun kebaikan itu datang dari Allah melalui perantaraan manusia seperti itu. Jadi diturunkanlah surat Ad-Duha ini untuk memberikan motivasi kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga surat Al-Insyirah yang kita pernah bahas, artinya bahwa sesungguhnya satu kesulitan yang kita hadapi sebenarnya banyak kemudahannya Allah sudah berikan kepada kita. Balasan kemudahannya Allah berikan kepada kita ya Bu ya. Jadi kan inna ma'al usri yusra. Jadi lafaz al usri itu ada alif lamnya. Makrifat. Jadi al-makrifat itu kan khusus Bu. Sedangkan lafaz yusron itu nakirah umum. Berarti satu kesulitan itu sudah banyak kemudahan-kemudahan Allah sudah jamin kepada kita. Nah seperti itu. Nah itu kalau kita lagi sedang menerima ujian, kita harus ingat itu Bu. Harus ingat surat Al-Insyirah, surat Ad-Duha. Nabi orang yang mulia pun diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ya Bu ya, yang ibadahnya kita masih belum selalu istiqomah. Terkadang kita ibadah ini, dzikir ini ada keperluan ya Bu ya, seperti itu. Bukan pure benar-benar kita ini dzikir ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti giliran sudah dekat, ya Allah udah rajin duhanya, udah rajin tahajudnya, udah rajin baca Al-Qur'annya, mana balasan Allah? Nah itu yang salah sebenarnya seperti itu Bu. Di situ Allah menguji kita semakin istiqomah enggak? Seperti itu ya Bu. Nanti dia aja nggak pernah sholat, kayaknya nggak pernah ngaji, rezekinya lancar banget. Kayak nah itu seperti itu. Kita kembalikan
bahwa sesungguhnya di balik semua itu Allah mempunyai rencana yang paling baik buat kita semuanya. Terkadang sih kayak gini, bicara mah mudah, prakteknya iya semuanya itu memang praktek ya Bu ya. Jadi ibu saya menyampaikan ini karena ini benar-benar kalam Allah yang menyampaikan ini ya Bu ya. Jadi sesungguhnya satu kesulitan yang kita hadapi sudah banyak kemudahan-kemudahan yang menunggu buat kita, yang Allah akan jaminkan kepada kita semua. Nah ini sekarang surat Ad-Duha. Dan kemarin saya bahas surat Ad-Duha, dari mulai diturunkan surat Ad-Duha ini, dari berganti ke surat berikutnya Al-Insyirah, terus surat At-Tin ya Bu ya, itu kita di akhir surat disunahkan, dianjurkan untuk membaca La ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau hataman Quran itu kan Bu, mulai dari wadduha walaili idza la ilaha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dianjurkan la ilaha illallah wallahu akbar, baru pergantian surat. Seperti setiap pergantian surat mulai dari itu dianjurkan untuk membaca kalimat tahmid takbir la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti malah kalau hafidah itu mulai dari surat An-Naba Bu. Dari mulai surat An-Naba mereka sudah membaca kalimat tahlil, takbir ya Bu, tahmid itu la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di sini Imam Tafsir Jalalain fasunna at-takbiru akhiruha wariya al-amru bi khatimi wa khatimi kulli suratin ba'daha. Jadi kata Imam Tafsir Jalalain, dari sini disunahkan membaca takbir di setiap akhir surat. Dari mulai surat Ad-Duha. Malah ada yang dianjurkan ya Bu ya, setiap akhir dari setiap surat sesudahnya, di surat Ad-Duha itu sama. Jadi terus sampai kita kan kalau lagi tahlil itu doang ya Bu ya. Qul huwallahu ahad la ilaha illallah wallahu akbar, itu surat Al-Falaq, surat An-Nas. Jadi mulai dari surat Ad-Duha, kalau ibu sedang baca Quran sendiri di rumah ya Bu ya, nah dianjurkan kita untuk membaca takbir tahmid la ilaha illallah wallahu akbar di setiap akhir suratnya Bu. Mau pergantian surat itu Bu. Paham Ibu? Insyaallah ya. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha, demi waktu duha. Demi waktu duha. Duha ini awalun nahari. Jadi mulai pertamanya timbul siang itu duha. Terbit matahari. Jadi pertama kali namanya siang itu yaitu ad-duha, awalun nahar. Jadi duha itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian Bu. Jadi ada duha yang pertama isyraq, ketika matahari terbit ya Bu ya. Duha yang kedua itu pertengahan ya Bu ya, waktu yang terbaik ya Bu, waktu yang paling afdol antara jam 9 dengan jam 10. Yang terakhir 1 jam sebelum datang waktu duhur. Ya jam 11, sekarang kan duhur jam 12 kurang 5 menit ya Bu ya. Ya seperti itu, nah itu waktu duha. Nah kenapa kok Allah sampai bersumpah dengan mengatakan wadduha, demi duha? Karena enak waktu saat itu ya Bu ya. Enak waktunya, masih enak kalau kata kita, pagi hari itu masih enak. Dan Nabi itu setiap menimba wahyu selalu datangnya di waktu pagi hari ya Bu ya, waktu duha. Nah, ada yang mengatakan duha ini subuh ya Bu ya, subuh, awal subuh. Kalau kata Ibu fajar ya Bu ya, awal fajri seperti itu. Nah jadi ini memang waktu-waktu mustajabah. Jadi kalau ibu ingin mengerjakan sholat isyraq, nah ibu mulai dari sholat subuh sambil menunggu isyraq terbitnya matahari, ibu tidak melakukan aktivitas kecuali zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya zikir, baca Quran, pokoknya banyak wiritan-wiritan sampai menjelang waktu terbit matahari. Nanti matahari terbit sedikit, ibu boleh mengerjakan sholat isyraq. Dilanjutkan dengan sholat duha seperti itu. Jadi jangan pas matahari terbit ya Bu ya. Jadi lebihkan sedikit ya Bu ya. Karena apa? Takut dikhawatirkan kita ini sama dengan orang penyembah matahari. Kalau kita sholat isyraqnya pas terbit dengan matahari. Tulu fajr ya Bu ya, tulu matahari ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi isyraq terbit matahari. Jadi ibu dilebihkan sedikit, setelah itu isyraq baru ibu mengerjakan sholat duha. Nah ini makanya wadduha, demi waktu duha, waktu pagi hari. Walaili idza saja, dan demi malam idza saja, ketika malam itu masuk, pergantian dari waktu siang menuju malam. Jadi itu waktu antara asar dan maghrib ya Bu ya, pergantian waktu dari asar menuju maghrib, namanya itu lail
ya Bu ya, walaili ida saja. Jadi sudah agak gelap-gelap dikit. Sudah agak gelap-gelap. Itu waktu maghrib, waktu asar menuju maghrib. Nah, itu terbenamnya matahari maksudnya. Walaili ida saja, ketika malam akan memulai masuk. Nah, ini saat-saat demikian itu kalau bisa kita sudah di rumah, ya Bu ya. Anak-anak kita sudah di rumah atau mereka kalau berangkat ke masjid, ke musola dipersilahkan. Karena apa? Makhluk-makhluk halus banyak yang keluar pada saat itu. Nah, makanya seperti itu kan Bu ya, kan kalau orang tua dulu mah ditutup jendela, pintu, ya Bu ya. Apain sih ditutup? Nah, justru benar sebenarnya Bu. Karena pada saat pergantian itu makhluk-makhluk halus itu banyak yang keluar untuk menggoda. Terkadang Bu, sihir-sihir itu sudah mulai mereka untuk menyerang. Makanya kan orang tua dulu itu walaupun mereka mustamiat, ngajinya hanya mendengar, tapi apa yang disampaikan itu oleh mereka dipraktekkan. Kalau kita kan enggak, terkadang panas. Nah, sebenarnya anjuran itu bagus ya Bu ya. Jadi supaya tidak ada hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam rumah kita, ditutup pintu rumah, ditutup jendela seperti itu ya Bu ya. Ketika mau terbenam matahari. Dan lebih baik kita di rumah. Kalau yang sudah berangkat ke musola, berangkatlah anak-anak kita. Makanya ayo anak-anak ibu kalau masih main dipanggil. Udah jangan berkeliaran ya Bu ya. Apalagi sudah menjelang mau maghrib. Ya itulah. Itu makanya kan kalau orang-orang yang ngerti, anak-anaknya itu sore hari sudah dipanggil ke dalam rumah untuk tidak dan kalau mereka mau pergi mengaji, udah pergi nak mengaji. Karena itu memang tujuan baik ya. Insya Allah kalau tujuan baik Allah yang akan menjaganya. Jadi walaili ida saja. Jadi demi waktu malam, ketika malam itu mulai akan datang masuk. Jadi seperti Qul a'udzu birabbil falaq ya Bu ya. Katakanlah aku berlindung kepada zat yang menguasai cakrawala. Jadi maksudnya adalah Allah seperti itu. Jadi walaili ida saja itu maksud seperti itu. Ketika malam hampir datangnya itu. Jadi al-falaq, jadi Ibu perlindungan terbenam matahari. Kita kalau yang biasa punya wiritan baca surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, itu sambil menunggu datang maghrib sudah dibaca. Terus doa-doa pagi sore ya Bu ya, itu sudah mau menjelang maghrib sudah dibaca. Nah itu memang waktu yang biasanya tantangan kita ini ibu-ibu rumah tangga ya Bu ya. Padahal harusnya kita tuh sudah selesai tugas rumah kita. Tapi ada aja ya Bu ya. Nah inilah tantangannya seperti itu. Padahal sudah stop dulu. Kita sambut datangnya terbenamnya matahari. Datangnya waktu malam. Jadi itulah sebenarnya saat-saat itu Allah sampai bersumpah walaili wadduha itu waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada unsur-unsur kebaikan di dalamnya. Paham Ibu? Ya seperti itu Ibu ya. Jadi saya Ibu usahakan kalau sudah menjelang mau maghrib di rumah atau yang sudah punya wiritan ya Bu ya. Apalagi kalau bulan puasa masih keliling-keliling. Saya juga pernah ngalami seperti Bu, ya Allah udah banyak orang juga iya ya Bu ya. Giliran adzan mah udah. Nah itulah hujannya seperti itu Bu ya. Kenapa nggak belinya dari tadi aja ya Bu ya. Jam 4 gitu ya Bu. Menjelang mau maghrib kok pada berlomba-lomba. Sepeda motor. Itu yang saya alami juga kayak gitu Bu. Padahal saat itu adalah waktu-waktu mustajabah seperti itu. Nah itulah kita. Terutama saya juga kan gitu Bu. Kenapa nggak beli dari tadi ya? Padahal sudah maghrib mah udah. Stop nggak ada orang Bu. Seperti itu. Nah itulah dia. Manusia penggodaannya banyak ya Bu ya. Jadi setan yang menyerangnya itu lebih banyak. Padahal saat itu adalah waktu-waktu mustajabah. Baik. Walaili ida saja. Kita lanjutkan. Mawadda'aka rabbuka. Mawadda'aka tidak akan pernah meninggalkan engkau. Siapa? Rabbuka Tuhanmu. Jadi kata Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Jadi ini kata saya tadi. Surat Ad-Duha ini untuk menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu turunnya wahyu biasanya setiap hari itu datang, tapi ini agak lambat. Sampai 15 hari wahyu itu belum datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya orang-orang dari situ tuh ketahui mereka, "Wah, Muhammad Tuhanmu udah benci ke kamu, udah enggak sayang. Udah gak cinta kamu ditinggalin oleh Tuhanmu. Buktinya mana? Sekarang ada pertanyaan dari kami kok tidak bisa menjawab." Seperti itu ya Bu ya. Nah ini mereka semua, berarti kamu tuh bohong Muhammad, itu hanya buat-buatan kamu saja. Kalam Allah itu dibilang ini Al-Quran, bukan kalam Allah ini, berarti hanya buatan kamu saja, bahasa-bahasa kamu saja.
kata mereka seperti itu. Ya Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka. Jadi sekali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad. Jadi di sini ma wadda'aka. Jadi ada tasydid ya Bu ya. Jadi kalau sigot mubalaghah, kalau kata anak-anak ngaji itu Bu, lebih. Jadi Allah tidak sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad, kata Allah. Jadi sama seperti kita. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, problem, ya Bu ya, ujian, kita yakin ma wadda'aka rabbuka. Bukan Tuhan kita ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak sayang, Allah ini enggak sayang kepada saya. Kenapa hidup saya selalu diberi ujian seperti ini? Nah, selalu ada aja seperti itu, ya Bu ya. Nah, ini sebenarnya kita harus ingat. Ya Bu harus ingat tadi yang saya sampaikan. Satu kesulitan, sudah banyak kemudahan-kemudahan yang menanti untuk diberikan kepada kita. Ya ini mawadda'aka rabbuka. Jadi sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau Tuhanmu wahai Muhammad. Nah sama kita juga demikian Bu. Ini Nabi Muhammad orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qala, dan juga bukan berarti Tuhanmu itu membencimu wahai Muhammad. Lafadz qala itu berarti artinya abghadoka. Jadi Allah itu tidak benci kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah akan meninggalkan engkau Tuhanmu wa ma qala, dan juga tidak akan membencimu. Jadi dengan diturunkannya ayat itu karena lambat kata Allah, karena ini ada sesuatu yang masih akan butuh proses untuk diturunkannya ayat-ayat berikutnya, seperti itu surat-surat berikutnya. Tapi mereka mengatakan, nah dari situlah kata Allah, aku menguji mereka wahai Muhammad. Dari situ akan ketahuan siapakah mereka yang membencimu, yang akan menghinamu. Berarti mereka itu bukan sungguh-sungguh untuk beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ujian ya Bu ya, ujian. Nah kita pun demikian Bu. Kalau kita diberi ujian oleh Allah, berarti tandanya Allah itu sayang kepada kita. Kita dikasih teguran untuk kita ini lebih dekat kepada Allah. Kalau kasih disenang terus, takutnya kita lupa apa? Lupa untuk bersyukur. Lupa untuk bersyukur. Ya Bu ya seperti itu. Nah ini jadi lafadz ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya ini kalau di tafsir Jalalain ya Bu ya, nuzila hada lamma qala al-kufaru inda taharul wahyi inda khamsata asyara yauman. Inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu. Jadi kata mereka orang-orang kafir, oh ini wahyu sekarang ini turunnya agak lama nih, sampai 15 hari belum ada wahyu baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Tuhanmu itu sedang meninggalkanmu Muhammad, sedang membencimu, seperti itu ya. Ya kita juga terkadang kayak gitu kan Bu ya. Ada teman yang gak baik, nah berarti Tuhan lu gak sayang sama lu tuh, lu dikasih ujian kayak gitu. Nah seperti itu. Kita ingat Rasulullah pun diberi ujian seperti demikian. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu meninggalkan kita Bu, tidak ya Bu ya. Justru Allah itu selalu mendampingi kita, baik kita senang atau kita susah, tergantung sekarang diri kitanya menempatkan Allah nggak di atas segala-galanya. Seperti itu Bu, menempatkan Allah nggak di atas segala-galanya. Jadi semuanya itu udah Allahus Samad, Allah lah tempat aku bergantung, tempat aku berharap. Ya kan seperti itu Bu. Kalau kita ini wajah tuh aku hadapkan ketika sholat nih, aku hadapkan wajahku ya Allah kepada Zat yang sudah menciptakan langit dan bumi. Tapi dari situ tuh ingatnya, aduh di dapur lagi nyalain kompor ya. Padahal kalau dikit artinya dari kita pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini wajah tuh sesungguhnya aku hadapkan wajahku, kan seperti itu ya Bu ya. Tapi ingatnya udah kemana-mana. Nah bagaimana tuh sholatnya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kayak gini Bu, mau diterima, udah gak usah sholat, salah, gak boleh gitu juga ya Bu ya. Anda mungkin dari situ, mungkin nanti di rukunya kita ingat kepada Allah, di sujudnya kita ingat, seperti itu ya Bu ya. Di bacaan Fatihahnya karena sudah tahu arti Al-Fatihah, nah itu mungkin dari situ dibacakan diterima sholat kita. Jangan nanti moro-moro, gak tahu arti, udah gak usah sholat aja, salah Bu, tambah dosa lagi ya Bu ya. Nah, oke kita lanjutkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya Bu ya. Jadi sekali-kali Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan mendurhakai, membenci engkau kepada Nabi Muhammad. Walal akhiratu khairun. Walal akhiratu, dan sesungguhnya kehidupan akhirat khairun itu lebih bagus laka terhadap engkau wahai Muhammad. Minal ula,
daripada kehidupan dunia. Jadi minal ula itu artinya ula itu ad-dunya Bu, maksudnya Bu ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi engkau minal ula daripada kehidupan dunia. Nah itu kita juga peringatan sebenarnya. Allah menyampaikan wahyu ini ya Bu ya, ini untuk disampaikan juga kepada umatnya. Jadi kata Allah mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih bagus daripada kehidupan dunia. Jadi Bu, apa kehidupan dunia ini kan banyak nafsu syahwat yang mengiringi kita ya Bu ya. Pengen ini, pengen itu, pengen A, pengen B, pengen C, udah A dapat A, pengen B, pengen dapat B, pengen dapat C. Kita harus ingat bahwa sesungguhnya ada kehidupan akhirat yang lebih baik. Maksudnya apa? Dengan semua itu kita gunakanlah untuk tujuan akhirat. Dengan tujuan apa? Dengan kehidupan akhirat. Ingat, jadi kita sekarang nih punya ini, punya itu. Ingat, kita sudah dapat nih satu, kita bagi kepada yang lain. Nanti Allah akan berikan ganti kepada kita lagi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi makanya dibilang sebenarnya harta itu kan al-khair, kebaikan. Tergantung kita yang menggunakannya. Di Al-Quran kan disebutkan al-khair harta itu kan Bu ya. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu menyebutkan kalau harta itu dengan lafaz al-khair, kebaikan. Tapi tergantung yang menggunakannya. Ya Bu ya, dengan harta bisa menjadi lebih baik, dengan harta orang bisa menjadi lebih buruk, jadi lupa seperti itu. Nah ini kalau ingat bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah udah nih, sudah punya motor, pengen punya mobil, ya Bu ya. Sudah punya anting, pengen punya cincin, itu namanya kehidupan. Jadi hubus syahwat, kita ini selalu seneng terus dengan kehidupan dunia dibarengi dengan hawa nafsu. Nah kita harus ingat dengan semua itu, kita bagikan juga untuk bekal kehidupan kita, kehidupan akhirat. Jadi oh iya punya baju, sekarang bajunya ini dipakai untuk apa dulu? Oh dipakai untuk ngaji, dipakai untuk sholat, ya Bu ya. Dipakai untuk di depan suami supaya seneng, kelihatan lebih rapi, lebih cantik. Enggak dokter yang udah bolong-bolong masih dipakai melulu padahal baju banyak. Iya adem katanya seperti itu. Kalau yang disepuh kayak gitu adem ya Bu ya. Ibu gak usah jauh-jauh, anak saya yang perempuan aja kayak gitu Bu. Sama saya, buat apa beli kata saya kalau gak dipakai. Udah buang itu mau buang kata saya. Seperti itu ya Bu ya. Numpuk seperti itu itulah kita. Karena lebih suka ya Bu, lebih suka untuk kehidupan dunia. Padahal lama fi mila karomah. Sesungguhnya banyak kemuliaan di dalam kehidupan di akhirat. Kalau bayangkan itu mah Bu, udahlah. Kayaknya kita nih hidup baik-baik saja di dunia ini Bu. Ya Bu ya, tidak akan pernah ada rasa dengki, iri kepada orang lain, gak mikirin, gak pikirin lah. Dia gak apa-apa, insya Allah kita juga pasti bisa punya. Kalau Allah kan kasih bagian gak iri. Aduh pusing. Tetangga punya ini, punya itu. Nah itu sebenarnya penyakit dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak mikirin, nggak aman Bu. Nggak ada penyakit tuh dalam diri kita ya Bu ya. Karena apa? Kita selalu ingat. Sesungguhnya kehidupan yang abadi itu kehidupan akhirat. Seperti itu. Udah kalau ingat seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi Allah memberikan Nabi dengan makom Nabi. Terus banyak karomah Al-Quran diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kan Al-Quran sampai sekarang dibaca. Berarti sudah amaliyah. Sudah termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Allah, udah Muhammad, mereka benci kepada engkau, ingat bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu bagimu itu lebih bagus daripada kehidupan di dunia. Jadi kalau mereka benci, nggak usah dipikirin kata Allah. Teruslah engkau menyampaikan risalah. Masih banyak orang di sana yang akan percaya dengan ajaran-ajaran yang akan disampaikan oleh engkau. Nah kita juga demikian Bu. Si A benci kepada kita, masih ada kok yang suka sama kita, yang senang sama kita, seperti itu. Jadi Bu, yang penting kita menjaga diri kita. Ya Bu ya, orang baik aja banyak orang nggak suka, apalagi orang yang tidak baik seperti itu. Nah itulah terkadang kita suka mencari-cari celah untuk orang tidak suka kepada kita, ya Bu seperti itu. Makanya jangan cari gara-gara. Orang kalau kita nggak ada masalah kita aman, hidup kita aman. Orang baik aja hidupnya pasti juga ada aja. Udah masuk, amal lah, nyumbang inilah, nyumbang itu. Nah, biarin aja Bu. Emang yang akan nerima balasan siapa? Jadi kan
anishkurlillah. Kalau kita selalu bersyukur itu memang bersyukur itu hanya kepada Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita bersyukur itu akan kembali kepada diri kita. Kita bersyukur nih Bu, mengaturkan, berbagi kepada orang lain, sedekah ya Bu ya. Apa ngasih sama orang lain Bu, itu tanda bukti syukur kita kepada Allah. Dan semuanya itu akan Allah kembalikan kepada kita. Karena apa? Allah nggak butuh semua itu. Allah itu udah maha kaya. Sudah maha kaya. Karena kan wa may yashkur fa inna ma yashkuru linaf. Jadi kalau orang yang selalu bersyukur dia akan bersyukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Kembali kepada dirinya sendiri. Oh, dia mah dikit-dikit selamatan, dia ikut tasyakur enggak apa-apa, duit-duitnya sendiri. Iya Bu ya, seperti itu duitnya sendiri enggak apa-apa, ngundang kita untuk datang ke rumahnya, kita dikasih makanan. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah ada yang ngundang. Ya Bu, seperti itu. Nah, itu semua akan kembali kepada. Nah, mudah-mudahan kita pun demikian bisa mengundang orang lain, ya Bu ya. Berbagi kepada orang lain. Jadi gak boleh iri, gak boleh dengki seperti itu. Nah inilah dikembalikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Paham Ibu? Nah jika telah demikian, kalau kita mengutamakan kehidupan akhirat daripada hidup, wala saufa yu'tika rabbuk. Allah akan memberikan kepada kita. Allah akan memberikan bagian kepada kita. Kalau kita mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, Allah yang berikan jaminan kepada kita. Paham Ibu? Jadi Allah yang memberikan jaminan kepada kita. Jadi gak susah kalau kita mengutamakan kehidupan akhirat. Jadi Allah lah segala-galanya bagi kita. Seperti itu ya Bu ya. Tempat kita ngadu, tempat kita curhat, tempat kita minta. Kalau kita sudah melaksanakan semua itu, segala bentuk kebaikan, takwa, takut kepada Allah, dengan sesama kita baik, yang menjamin Allah. Wala saufa yu'tika rabbuk. Allah yang akan memberikan kepada kita. Jadi Allah sebagai penjamin kita itu. Paham Ibu? Nah dari situlah. Jadi kalau kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia, kita mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, Allah yang akan menjamin kehidupan kita. Allah yang akan memberikan kepada kita. Wala saufa yu'tika rabbuk. Jadi Allah yang akan memberikan kepada engkau ya Bu ya. Seperti wala saufa tika ya rabbuka. Jadi sebagai bentuk balasan dari Allah kepada kita. Karena kita mengutamakan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Wala saufa yu'tika rabbuka. Udah kita dikasih fatardo. Dan Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah sayang kepada kita, apa yang kita minta pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi Muhammad, ya Allah izinkan aku, engkau selalu memberikan apa yang menjamin aku seperti demikian. Tapi kata Nabi Muhammad, aku tidak ridho ya Allah jika salah satu dari umatku engkau masukkan ke dalam api neraka. Makanya itulah Bu, dibilang ada syafaat. Ya Bu ya, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pelit-pelit untuk selalu membaca sholawat. Makanya karena Allah sudah menjamin baginda Nabi Muhammad dengan ridhonya, Rasulullah masih ingat kepada umatnya, aku tidak rela ya Allah kalau di antara umatku masih ada satu saja yang masuk ke dalam api neraka. Itulah istimewanya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat sudah baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di akhir itu kan harus kita selalu baca itu kan Bu. Masih baca sholawat lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Makanya itulah ya Bu ya. Jadi kita bisa sholat, mengerjakan sholat 5 waktu, bisa ditambah lagi dengan sholat sunnah-sunnah, bisa lagi dengan membaca Al-Quran. Itu tanda bukti cintanya Allah kepada kita, rahmatnya Allah, tanda bukti kasih sayangnya Allah, sifat rahmannya Allah kepada kita. Kan apa? Kita selalu diajak untuk selalu berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iradatul khair, keinginan kita untuk berbuat baik itu tanda rahmat sifatnya Allah yang diberikan kepada kita, tanda kasih sayangnya Allah kepada kita selalu dituntut untuk selalu berbuat baik. Itu namanya tanda bukti kasih sayang Allah. Jadi bukan harus selalu harta, uang, enggak Bu. Ibu datang ke majlis taklim, ini tanda bukti Allah itu sayang kepada kita. Kalau enggak ada rahmat, sifat tanda sayang Allah kepada kita Bu, rahmannya Allah, enggak nyampe Ibu ke sini.
Iya, iradatil khair. Jadi kalau disifatkan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dil khair, dil iradatil khair. Yang mempunyai keinginan untuk selalu mengajak kita berbuat baik itu sifatnya Allah kepada kita, yang diberikan untuk kita untuk selalu berbuat baik. Makanya di sini wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau kita udah menempatkan Allah di atas segala-galanya, Allah yang akan memberikan kepada kita. Ya, Allah memberikan ridho kepada kita. Nah, itulah Bu sifat-sifat. Makanya kan ada orang kok enak banget dia ya katanya. Ibu harus teliti mutolaah enaknya dia itu dari mana. Kan seperti itu. Ah, kita kan nggak tahu kan Bu. Oh, dia mah bisa begini. Nah, itu harusnya Ibu belajar dari situ. Kok dia bisa begitu tuh kenapa? Ya bukan iri, bukan dengki enggak, tapi belajar dari kehidupannya. Jadi kan banyak orang-orang yang kaya ya Bu ya, sering memberikan makan anak-anak yatim selalu. Nah, itu Bu, karena mereka itu menempatkan Allah di atas segala-galanya. Jadi Allah semakin lebih sayang kepada dia, semakin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu, ada orang yang melakukan itu demi hanya memberikan nama, dapat nama di hadapan orang lain. Itu tidak akan abadi. Tidak akan abadi. Kan ada tuh Bu, tahun ini dia bisa memberi ini, tahu-tahu udah enggak ada. Seperti itu ya Bu ya. Nah, itu berarti dari niat. Tapi kita nggak boleh juga harus menjudge. Oh, dia sekarang ini enggak. Ada orang yang selalu setiap tahunnya terus. Itu karena dia menempatkan Allah semuanya atas nama Allah. Makanya Allah selalu beri dia terus, tidak pernah berhenti. Semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena dia mementingkan Allah itu di atas segala-galanya daripada kehidupan dunia. Terus makanya semakin ditambah. Nah, ada kan hal-hal yang demikian, cuma sekali ini doang dia ngadain. Kemarinnya udah enggak. Nah, inilah. Itu harusnya kita belajar dari situ ya Bu ya. Pengennya kita ini terus mengalir seperti air yang tidak pernah ada putus-putusnya. Air terus kan mengalir Bu. Mengalir terus. Nah, kalau roda itu kan terkadang di atas, di tengah, di bawah. Ingin kita seperti air, terus mengalir, jalan terus. Hidup kita selalu berguna, bermanfaat untuk orang lain. Tidak perlu orang itu mengenal kita, ya Bu ya. Terkadang orang yang dikenal baik itu nanti kalau orangnya udah nggak ada Bu, iya waktu dia hidup mah gini, dikenal kebaikannya. Tapi waktu dia hidup orang nggak ada yang kenal dia. Tapi karena banyak kemanfaatan yang diberikan oleh dia kepada orang lain, dikenangnya setelah dia itu tidak ada. Makanya dibilang orang yang husnul khotimah demikian. Ya Bu ya, kan para aulia ilah ya Bu ya. Sampai dia sudah tidak ada pun selalu dikunjungin orang tempatnya dan memberikan manfaat pada orang-orang sekitarnya yang jualannya jadi laku. Ya kan seperti itu kan, kalau kita ziarah kan kayak gitu Bu. Nah, itu namanya aulia ilah, kekasihnya Allah. Sampai mati pun sudah tidak ada orangnya memberikan manfaat kepada orang lain. Karena apa? Mereka mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Menempatkan Allah di atas segala-galanya. Oke, kita teruskan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, sekarang Ibu ada yang mau ditanyakan enggak? Dari sini, dari arti ayat yang diartikan tadi. Ada enggak yang masih belum dipaham? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kenapa Bunda? Hanya apa Bu ya? Jadi para ulama memberikan apa? Kalau kata kita cara-cara, tata cara ya Bu ya. Kalau surat salat duha bacanya surat Asams. Wasamsi ayat surat pertama dan ad-duha surat yang kedua seperti itu ya. Kalau nggak hafal gimana ya? Nggak apa-apa, baca aja qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas ya Bu ya, seperti itu. Jadi Bunda ya, bukan berarti wajib, itu bukan wajib, tidak. Itu cuma tata cara yang dianjurkan oleh para ulama untuk memberikan ajaran kepada kita, anjuran kepada kita. Kalau kita hafal ya udah baca aja. Apalagi kalau kita sambil tahu artinya, menghayati sekali ya Bu ya. Senang banget ya Bu ya.
wasyamsi waduhaha, sama wasyamsi demi matahari waduha itu kan artinya gitu ya. Dan waktu duha. Jadi apa ya, sambil kita mengingat-ingat, ya Allah begitu sempurna banget Engkau sudah memberikan waktu kepada kami pada saat ini ya Bu ya. Kalau matahari nggak terbit aja kita udah tuh kiamat ya, seperti itu kan Bu ya. Terjadi gerhana ya seperti itu. Nah inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, tanda-tanda bukti kebesaran Allah. Jadi Allah menunjukkan tanda bukti kebesarannya. Jadi banyak tanda-tanda bukti kebesaran Allah. Kalau kita sudah matahari bisa terbit, matahari bisa tenggelam, siapa sih ini yang bikin ini seperti ini siapa? Berarti kan ada yang maha kuasa, maha dat yang menciptakannya. Bukan manusia, enggak. Manusia aja bikin pesawat bisa rusak pesawat. Tapi kalau matahari tidak akan pernah rusak ya Bu ya, seperti itu. Pergantian waktu, siapa coba yang mengatur perjalanan matahari itu? Terbit ketika waktu pagi hari, siang, berganti malam, keluarlah rembulan, kan seperti itu Bu ya. Ada bintang-bintang itu siapa? Itu adalah tanda-tanda bukti kebesaran Allah. Apalagi kalau kita datang ke tempat-tempat yang banyak pepohonan, ada gunung-gunungnya indah ya Allah. Bisa seperti ini ciptaanmu ya. Itu kan kita, berarti kan kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tanda bukti bahwa sesungguhnya itu adalah kebesaran Allah. Ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Manusia yang tadinya cuma orok, ya kan kecil. Sekarang terus tumbuh kembang, bisa merangkak, bisa goyong-goyong, terus bisa jalan, bisa lari, berdiri. Itu siapa Bu yang bikin seperti itu? Bukan makanan, bukan. Tapi Allah yang sudah mengatur ciptaan manusia seperti demikian. Nah udah bisa berjalan sempurna, bisa lari, kok sekarang bungkuk. Nah itu harus kita syukurin. Jadi Allah menciptakan manusia tadi fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Tadi sudah sempurna bentuknya, tegak, gagah jalannya. Sekarang kok bisa jalan bungkuk-bungkuk. Itu harus kita terima. Karena Allah memang menciptakan demikian. Tadinya kuat menjadi lemah. Nah, ketika saat kita kuat, gunakanlah sebaik-baiknya. Itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Kalau udah lemah, udah nggak bisa Bu. Memang itu bagian yang Allah berikan. Tapi itu tidak akan mengurangi pahala ibu ketika ibu dalam keadaan sehat. Jadi kalau sudah lemah nih, yang sudah sakit, udah nggak kuat lagi berdiri nih, nggak kuat dengkulnya untuk nahan berdiri lama, pahalanya sama dengan orang-orang yang masih berdiri sempurna. Makanya itulah Bu, kan di surat itu kan sudah kita bahas ya Bu ya. Jadi Allah menciptakan kita ini sudah paling sempurna, tapi Allah mengembalikan kita menjadi rendah lagi. Tadinya kuat menjadi lemah. Itulah perjalanan hidup manusia. Kan waktu anak-anak gagah, cantik, ganteng. Kalau Bu Haji Nenek Sarifah mah masih kelihatan cantiknya ya Bu ya. Jadi memang cantik dari awalnya, dari sananya ya Bu ya. Nah itulah manusia kayak gitu ya Bu ya. Jadi itulah yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda bukti kebesaran Allah Bu. Tanda-tanda bukti kebesaran Allah. Udah dari bayi. Moro-moro emang kita bisa sebesar ini? Enggak, pakai proses kan ya Bu. Nah sekarang udah jalannya Bu Haji ini udah duduk aja kayaknya udah pengen berubah, pengen begini, pengen iya gelisah. Ya udahlah itulah. Itu ciptaan Allah yang diberikan kepada kita. Jadi proses hidup manusia seperti itu. Nah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan Bu ya. Ya inilah, jadi Bunda ya gak apa-apa. Jadi kalau ibu nanti, sholat sunnah fajar lagi, kan dianjurkan baca surat Al-Insyirah dengan Al-Fil kan gitu Bu ya. Kalau gak hafal gimana ya, gak apa-apa ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Oke kita lanjutkan. Alam yajid kayatimau fa'awa. Kata Allah, tanda-tanda bukti aku sudah memberikan engkau keutamaan, memuliakan engkau, aku ridho kepada engkau. Ini Muhammad kata Allah. Alam yajidka yatiman. Adakah engkau sudah menemukan dirimu itu dalam keadaan yatim? Jadi Rasulullah itu memang sudah dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi waktu masih di dalam kandungan ibunya, bapaknya Said Abdullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dilahirkan tidak menangi ibunya sampai banyak Bu. Udah yatim menjadi yatim
piatu. Nah, fa'awa, tapi aku memberikan jaminan kehidupan kepada engkau Nabi Muhammad. Apa? Aku pelihara engkau kepada pamanmu. Kan begitu kan Bu ya? Jadi ini mengingatkan kita semua, saya dan ibu. Jadi gini, ya Allah kenapa ya? Takutnya kita mengalami kehidupan ya. Kesian cucuku masih kecil, udah tinggal sama bapaknya. Bu, ingat Bu, alam yajidka yatima fa'awa. Jadi kata Allah kepada baginda Nabi, engkau dari kecil sudah yatim wahai Muhammad. Sudah yatim ketika masih dalam kandungan ibumu, lalu engkau dilahirkan oleh ibumu, ditinggal juga oleh ibumu. Nah, fa'awa, tapi aku memberikan jaminan, engkau dijamin ditanggung oleh pamanmu. Nah, itu seperti itu. Jadi insya Allah, ya Bu ya, segala bentuk kesulitan yang kita hadapi, ingat Allah yang akan memberikan jaminan kepada kita. Yang penting kitanya sabar. Jembar dada kita. Itu aja Bu. Jembar dada kita. Jadi kalau kita jembar dada kita, alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wizr, Allah akan angkat segala kesulitan kita tuh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kitanya jembar dadanya, luas dadanya. Maksudnya apa? Legowoan, sabar, tenang, seperti itu. Ngomongnya gampang ya. Oh, ngomongnya gampang, dia mah belum pernah ngalamin aja. Itulah, kita saling mengingatkan. Yang fungsinya kita ini sesama orang mukmin kan kayak gitu, Bu. Ya Bu, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, bukan sok-sokan. Oh, sok-sokan dia sok baru ngaji segitu aja udah. Jangan kayak gitu. Ternyata kita yang sentimen, Bu. Ya kan? Harusnya kita ingat, memang tugas kita sesama mukmin itu harus saling mengingatkan di dalam kebaikan, bukan demi nanti kita yakin dia, lu benci dia. Nah, jangan, tapi mengingatkan di dalam kebaikan, saling menasihati di dalam kebaikan. Paham Ibu? Jadi alam yazidka yatima fa'awa. Itu contohnya kata Allah. Engkau sudah aku yatimkan, tapi aku sudah memberikan jaminan, engkau dijamin ditanggung oleh pamanmu. Jadi ketika pamannya, terus paman Nabi yang dicintai, begitu cinta Nabi diambil sama Allah. Kan semua bukan kembali kepada Allah kan Bu? Tapi ada kakeknya yang melindunginya. Setelah itu barulah umat-umat yang mencintai, sahabat-sahabat yang setia kepada Rasulullah, mereka lah yang menjadi pendukung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita demikian juga Bu, sama. Aduh, ditinggal bapaknya, hidup gue bagaimana nih? Jangan salah Bu, salah kita kalau ngomong kayak gitu ya Bu ya. Hidupku nanti bagaimana? Yang mengatur kehidupan kita ini Allah. Yang memberikan jaminan kehidupan kita ini adalah Allah. Kita ingat Rasulullah pun demikian. Jadi alam yazidka yatima fa'awa. Terus wa wajadaka dhallan fahada. Dan kau ketemukan yang tadinya tidak mendapatkan petunjuk, dituntun di dalam mereka itu dalam kesesatan, fahada, akulah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Ya Bu ya. Jadi kalau tadinya mereka itu hidupnya tidak percaya, tidak ada Tuhan, menyembahnya berhala, kau ajak Muhammad mereka untuk menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, seperti itu. Jadi semuanya itu adalah atas petunjuk Allah, atas hidayah Allah. Jadi semuanya, jadi kita ini Bu sebenarnya manusia Bu ya. Apa kalau kita bergantung sesama manusia, toh sama aja mereka sama seperti kita Bu. Iya kan? Sama kan? Tapi kalau kita bergantungnya kepada Allah, kita yakin Allah lah yang mempunyai segala-galanya. Sumber daya, sumber kekuatan itu hanya Allah. Ya, jadi kita kalau bergantung kepada manusia salah. Selalu berharap kepada manusia kita salah. Karena manusia itu bakalan tidak ada juga. Bakalan kekurangan juga iya. Namanya manusia. Ciptaan Allah. Makanya jadi seperti itu. Jadi Ibu, kita dari situ belajar. Aduh, gue gak bisa ngebayangin nih kalau nanti gue ditinggal suami gue. Astagfirullahaladzim, istighfar Bu. Ya Bu ya, Allah yang akan menjamin kehidupan kita. Jadi Allah itu sudah tahu kadar kemampuan hamba, itu sudah tahu. Si A begini supaya dia lebih kuat, si B begini supaya dia lebih kuat. Banyak seringlah kita belajar Bu dari kehidupan orang-orang. Bukan kita itu untuk kepo, enggak. Gambaran kehidupan manusia itu bisa menjadi cermin buat diri kita. Ya, cermin buat diri kita, kaca buat diri kita. Orang yang ditinggal bagaimana? Sekarang dia enak ya, enak dari cucu-cucunya, enak dari anak-anaknya. Iya kan Bu?
Nah itulah gambaran kehidupan seperti itu. Kita kan kadang tahu. Mungkin kita sekarang ngeliatnya itu enak, dulunya sama. Semua manusia pakai proses, kecuali Allah yang nggak pernah kekurangan. Allah itu maha kaya. Jadi kata Allah seperti itu. Jadi, nah juga kepada mereka yang mungkin saat ini sama belum ada kesempatan bisa hadir seperti kita duduk di majlis taklim, ya Bu ya, bisa dalam hal-hal kebaikan itu Allah belum memberikan hidayah, memberi petunjuk. Kita doakan, ya Allah mudah-mudahan teman saya ini dapat petunjuk dari Allah ya, bisa bareng-bareng sama kita. Kita pengennya kan masuk surga bareng-bareng kan, gitu ya Bu ya. Nah itu bukan kita harus membencinya, enggak. Karena yang berhak untuk memberikan hidayah itu hanya Allah. Termasuk anak-anak kita, anak saya, anak ibu. Jadi ibu jangan patah semangat. Jangan sampai keluar kata-kata tidak baik untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Ya Bu ya, yang penting kita selalu mendoakan. Semoga Allah memberikan hidayah. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya sholatnya masih kurang, mudah-mudahan Allah jadi istiqomahkan sholatnya menjadi baik. Kayak gitu Bu. Itu sebenarnya mengingatkan saya juga pribadi, ibu juga ya Bu ya. Jadi semua itu, jadi kehidupan memang seperti itu Bu. Orang mah mungkin ngelihatnya kita enak-enak aja, aman-aman sama seperti itu. Ada masalah problem yang akan mereka hadapi. Karena semua itu yang mengatur adalah Allah. Yang penting kita ingat kata saya tadi. Jadi ingat Allah itu di atas segala-galanya. Kalau kita menempatkan Allah di atas segala-galanya, Allah yang akan memberikan jaminan kepada kita. Yang memberikan keridhaan kepada kita seperti itu. Paham Ibu? Mantu gua mah boro-boro mau ngasih gua duit gini. Jangan susah. Ada Allah. Doakan mantunya, kirim Fatihah, mudah-mudahan hatinya dilembutkan, dapat hidayah dari Allah. Dia enggak pelit sama kita. Gitu, jadi cerita-cerita ke orang lain. Didoain, ngadu sama Allah. Paham Ibu? Nah, kan kadang gitu kan kita Bu ya. Anak gua udah kerja boro-boro mau ngasih gua kayak gitu. Nah, jangan. Ngadu sama Allah, doakan ya Allah, doakan putri saya ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, dia ingat kepada ayah ibunya. Itu kan ujian buat kita Bu, ya kan? Nah Ibu kan selama ini kan mungkin ngeliatnya aman-aman aja, teman-teman kita sama seperti itu, cuma kita nggak tahu seperti itu, karena mereka pintar untuk itulah. Jadi kata saya tadi, jadi yang berhak memberikan petunjuk yang mengatur kehidupan itu kita hanya kepada Allah. Jangan tergantung. Jadi jangan kita membicarakan jelek-jelek. Jangan sampai kita cerita-cerita, punya mantu katanya sih kaya. Oh dia inilah jabatannya ini tapi borok. Nah itu salah Ibu kayak gitu. Nah, Ibu ngadulah sama Allah, ya Allah, Engkau bolak-balikanlah hati putraku, hati menantuku, mendapatkan hidayahmu. Dia menjadi lebih baik kepada orang lain, selalu berbagi kepada orang lain. Bu. Insya Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah yang akan memberikan kepada kalian. Ya, dengan melalui perantaran mantunya, dibalik hatinya sama Allah jadi baik. Yang penting kitanya sabar, legowo, jembar dadanya, dan selalu memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Nah itu Bu, alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kalau di tafsir Jalalain sih ini kan karena nasnya kepada baginda Nabi Muhammad, amma anta alaihi al'an minas syariah. Jadi mereka yang tadinya tidak mengenal syariat agama Allah, engkau lah yang memberikan petunjuk kepada mereka Muhammad. Melalui engkau mereka dituntun ke jalan yang lurus. Maksudnya agama Islam seperti itu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalian temukan kalau kalian itu dalam keadaan kekurangan, fa'aghna, Allah yang akan mencukupi. Wahai Muhammad, kalau kau merasa dirimu kurang, jangan minta, bahwa sesungguhnya Allah lah yang akan mencukupi. Ini sebenarnya kan kata saya tadi itu Bu ya. Jadi dari harta peperangan baginda Nabi tidak akan pernah kekurangan. Karena apa? Allah yang akan mencukupi. Nah dari sini nih Bu. Jadi surat Ad-Duha ini sebenarnya peringatan buat saya, buat ibu semuanya ya Bu ya. Bahwa apa? Kalau kita mementingkan kehidupan akhirat, bahwa Allah di atas segala-galanya, Allah yang akan berikan kepada kita. Kurang menjadi cukup ya Bu ya. Yang tadinya tidak dalam petunjuk Allah, tadinya tidak lurus, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nas yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad, udah sekarang kamu jangan terpuruk dengan mereka yang membenci kamu, kata Allah. Kamu harus ingat, sudah banyak kenikmatan yang aku berikan kepada engkau. Engkau tadi yatim, tapi aku sudah memberikan jaminan menanggung engkau. Engkau tadinya
tidak menerima ajaran ini, engkau sekarang menjadi orang yang memberikan petunjuk kepada mereka. Dan aku cukupi segala kehidupan engkau. Nah inilah Bu ya, jadi kalau orang-orang yang menempatkan Allah di atas segala-galanya, Bu, fa'aghnah, Allah yang akan mencukupi. Allah yang akan mencukupi, seperti itu Bu. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya inilah. Jadi kita fa'ammal yatima, adapun kepada anak-anak yatim kita harus welas asih. Udah kita nggak bisa ngasih, tapi kita harus sayang, menyayanginya. Seandainya kita tidak bisa ngasih Bu, ya Bu ya, abang nggak punya duit untuk bisa, sayang aja, ya Bu ya, untuk ikut-ikut menyayangi, kita halus kepalanya, ya Bu ya. Tapi biasanya tantangannya anak-anak yatim ini suka aneh-aneh Bu, ya nyubo kata orang Jawa ya Bu ya, gudo, ya benar-benar menggoda ya, iya menggoda banget anak-anak yatim itu ya Bu ya. Jadi seperti itu, tapi insya Allah dibalik semua itu pasti ada kebahagiaan, endingnya itu pasti bagus. Yang penting kita sayang, sabar untuk menghadapinya. Nah, kayak gitu, apalagi kalau masih kecil-kecil Bu. Coba kalau Umi Pipik ditinggal sama Ustadz Uje kan Bu ya, anaknya kan masih kecil-kecil kan Bu, masih sekolah. Nah sekarang Masya Allah Umi Pipik ya Bu ya, putranya dapat menantu juga, Masya Allah ya Bu ya. Malah sekarang putra yang ketiga dan sekolah di Yaman ya Bu ya, Masya Allah. Karena dia menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ya kan seperti itu, rumahnya sempat kebakar. Kita kalau di situ kan bisa belajar lah Bu lah. Ya Bu ya, seperti itu. Dari kehidupan orang itu kita bisa belajar. Tidak semudah yang Ibu bayangkan bagaimana perjalanan Umi Pipik, banyak orang yang menfitnah dia ya Bu ya. Jadi sampai di akhir sekarang menutup diri pakai cadar. Untuk menjaga apa? Fitnah, supaya menjaga dirinya. Ya mereksa dirinya itu seperti itu. Kalau kita belajar dari sisi baiknya, jangan Ibu melihat oh iya loh Umi Pipik kan artis bergaul dengan, jangan kayak gitu Bu. Sama semuanya pakai proses ya Bu ya, pakai proses seperti itu. Ustadz Adi Hidayat bisa sekarang menjadi orang yang itu siapa? Doa ibunya Bu. Ustadz Adi Hidayat itu mondok itu tidak punya sama sekali. Kalau dia cerita tuh dia menangis ya Bu ya, itulah. Kebanyakan orang-orang ulama sukses ini mereka itu mencintai ibunya. Ibunya itu mereka tuh begitu dimuliakan. Makanya kata saya, Allah, saya belum bisa seperti itu. Kita pengen tapi bisa jadi orang yang mulia ya Bu ya, yang banyak pengikutnya, banyak orang yang suka. Asalnya seperti itu. Kalau saya tidak, ya Allah, ibu saya bagaimana perjuangannya waktu saya mondok. Kalau kita baca biografinya Ustadz Adi Hidayat ya Bu ya, sekarang tujuannya cuma satu, ingin bahagiakan ibunya. Ingin bahagiakan ibunya. Sampai dia waktu masih sekolah di Libya, dia jadi petugas haji. Waktu itu dia itu benar-benar nyata. Allah panggil katanya, dari mana nak uangnya nak, ibu bisa untuk berangkat. Kata, oh Bu tenang Bu, katanya membagikan ibunya Bu ya. Ternyata ada panggilan dari Allah. Jadi Ustadz Hidayat bisa memanggil ibunya, bisa ketemu, kaget ibunya bisa ketemu dengan putranya di sana. Itu Bu ya, karena niatnya semata-mata ingin membahagiakan orang tuanya. Jadi Allah kasih cara, ya seperti itu. Itulah kalau kita belajar dari para ulama yang sukses, semua itu tidak jauh dari orang tuanya. Kalau kehidupan saya masih seperti ini berarti saya masih kurang membahagiakan orang tua saya. Itu aja, kita kembalikan seperti itu Bu ya. Seperti itu. Jadi pelajaran. Saya sekarang kan kayak gitu ya Allah. Apalagi kita ya sekarang sudah berkeluarga, ada suami. Terkadang visi misi kita dengan suami kan suka beda kan gitu Bu. Itu kan butuh kesabaran kan Bu. Nah kan kalau gitu kan kita gak ada yang tahu kan Bu ya. Kayaknya aman-aman aja sih dia kayak seperti itu. Nah itulah visi misi itu terkadang kayak gitu. Nah inilah ujian buat kita. Jadi mohon kepada Allah selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kebaikan. Jadi dengan sifat rahmannya Allah kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang selamat, orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Pengennya kayak gitu. Itu yang dibilang orang yang hamba, orang yang beruntung ya Bu ya. Nah ini fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi kepada orang-orang yang minta-minta, kalau enggak ngasih ya udah, enggak usah kita ngebentak-bentak, enggak usah kita marah-marah seperti itu ya Bu ya. Ya sekarang sih Bu, gimana Bu ya? Orang masih kuat. Saya juga sekarang enggak suka Bu ya. Anak-anak tuh Bu ya yang pakai, kalau saya suka ngasih kayak gini, nak emang gak bisa nak kerja, saya kayak gitu Bu ya, gak bisa kerja nak, tukang sampah itu kan kerja tuh nak, daripada kita minta-minta kayak gini kan dia masih kuat Bu, masih muda,
Kan bikin dia males kan, kalau di pasar-pasar itu kan banyak Bu. Terus lagi tuh Bu, lagi saya gak suka lagi orang pakai baju putih-putih baca sholawat. Itu lagi di pasar kan Bu, baca sholawat terus minta ya. Itu tapi saya sih nggak sukanya saya karena apa? Yang dibawa sholawat Bu, sebenarnya itu ya Bu ya. Bukan tempatnya. Berarti kan sudah mendolimi ya Bu ya. Sudah mendolimi. Sholawat itu untuk minta-minta. Kan harusnya kan seperti itu kan Bu ya. Naudzubillah min syarri dzalik. Kita mudah-mudahan tidak seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau di sini ya wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi kepada orang yang minta-minta, kalau kita nggak ngasih udah, kita nggak usah mentang-mentang ya udah, mohon maaf gitu aja ya Bu ya. Habis sekarang orang minta-mintanya, kalau orang memang orang yang benar-benar gak punya Bu, walaupun tanpa belum dipinta ya Bu ya, kita udah ngasih, kita karena rasa iba kita, rasa sayang kita ya Bu ya. Itu kalau yang benar-benar orang yang gak punya. Sekarang masih sehat, Astagfirullah, saya suka istighfar banyak Bu ya. Nah itulah kehidupan seperti itu ya Bu ya. Nah, naudzubillah min syarri dzalik. Setidak-tidak punyanya kita, jangan sampai kita meminta-minta kepada orang lain ya Bu ya. Kalau Allah sayang kepada kita ada caranya, pasti ada orang yang akan memberi kita. Tanpa kita meminta, orang akan memberi kepada kita. Itu tanda bukti sayang Allah kepada kita. Kalau kita enggak meminta-minta. Kalau kita minta-minta itu berarti kita menghinakan diri kita sendiri. Menghinakan diri kita sendiri, merendahkan diri kita sendiri kalau kita sampai minta-minta. Bu, naudzubillah min syarri dzalik. Walaupun susah apapun, kita mudah-mudahan tidak sampai minta-minta kepada orang lain. Mintalah kepada Allah. Nah, itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddis. Seringlah kita selalu berbagi kegembiraan kepada orang lain. Fahaddis itu maksudnya menceritakan. Nah, inilah fungsinya kita bertasyakur, mengadakan walimatut tasyakur, mengundang orang lain. Apa ini kita berbagi kenikmatan kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya fahadis. Jadi kita itu berbagi-bagi kepada orang lain. Itu makanya sunnah seperti itu Bu. Jadi tasyakuran itu memang dianjurkan ya Bu ya. Apa kita untuk berbagi-bagi kenikmatan bersama orang lain. Paham Ibu? Pastinya masih banyak kekurangannya dari yang saya sampaikan Bu, tapi mudah-mudahan ada kemanfaatan yang kita peroleh pada siang hari ini. Walaupun jauh dari kesempurnaan, pasti masih banyak kekurangan. Saya yang masih banyak kurang, masih bodoh untuk selalu belajar kembali ya Bu ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan nggak? Atau tadi yang kita bahas ada yang masih kurang dimengerti? Ustadz Habibie yang punya Ar-Rasyidiyah ya Bu ya. Jadi Ibu kalau sholat duha kan, kalau ulama itu kan memang ada yang bilang dua rakaat itu kalau malam hari ya 1 kali salam ya Bu ya, 2 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau siang hari boleh kita 4 rakaat 1 kali salam. Ustadz Habibie itu ngasih seperti itu Bu, supaya kita nggak males. Maksudnya agak kerjanya itu kayaknya gimana gitu, berat banget kan gitu Bu ya. Jadi 4 rakaat 1 kali salam boleh Ibu, boleh. Tapi kalau Ibu mau ngambil dua-dua ya boleh juga, nggak jadi masalah. Tapi kalau saya ngambilnya 4 Bu, 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah istiqomahkan ya, bisa sampai 8 rakaat karena hanya 1 kali salam, 2 kali salam. Seperti itu ya Bu ya. Nah, nggak apa-apa baju Jumaroh ya. Jadi misalkan baca wadduha ayat pertama, ayat keduanya surat yang lain boleh. Ayat yang pertama baca surat Asy-Syamsi wasyamsi waduhaha. Ayat yang kedua baca surat Ad-Duha boleh. Atau ayat pertama hafal surat Al-Fajr, baca surat Al-Fajr. Terus yang keduanya baca surat Al-Balad boleh. Karena sudah hafal ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Atau baca surat Al-Ikhlas sampai 10 kali boleh Bu. Ya Bu ya, supaya jadi wiritan, mungkin jadi wiritan. Baca surat Al-Ikhlas 10 kali boleh. Ya Bu ya. Jadi Bu, yang harus kita ingat Bu ya, man qara'a minal Qur'ani harfan. Jadi siapa yang baca Al-Qur'an 1 huruf dalam kartu, man qara'a minal suratil minal Qur'ani hasanatun, 1 kebaikan. Nah 1 kebaikan itu Allah akan membalas bi asri amthaliha, dengan 10 yang sama. Dengan 10 yang sama. Jadi Al-Qur'an itu fungsi Al-Qur'an seperti itu. Apalagi Ibu bacanya ketika sholat duha, sudah berapa itu kebaikannya Ibu lakukan. Bukan 1 huruf 1 kebaikan, bukan.
Jadi satu kebaikan berlipat 10 kebaikan. Ya Bu ya, berlipat 10 kebaikan. Bukan berarti kata alif lam mim, alif lam itu bukan satu huruf, bukan, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Bukan berarti alif lam satu huruf, tidak. Nah, itulah kebijakan Allah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa kebaikan tuh, apalagi sekarang Quran yang kita baca saat ini ya Bu ya. Mudah-mudahan ini semua jadi kebaikan buat kita semua ya, harapannya seperti itu ya Bu ya. Allah jadikan kebaikan buat kita semua, enggak sekarang, tapi ini mudah-mudahan jadi celengan, tabungan buat saya dan Ibu di akhirat nanti. Itulah istimewanya kita belajar Al-Quran. Makanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kita ini siapa? Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi banyak, dan juga Al-Quran ini apa ya? Siapa yang belajar Al-Quran maka dia akan menjadi syafaat baginya, akan memberikan pertolongan kepadanya, kepada orang yang membacanya. Itu Al-Quran Bu. Apalagi sampai kita hafal ya Bu ya. Jadi Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang senang membacanya. Jadi mudah-mudahan kita semua istiqomah, cinta untuk selalu membaca Al-Quran. Walaupun bacanya masih belum lancar Bu Haji Yani, gak apa-apa, istiqomahkan. Habis sholat duha kalau ada kerjaan baca ya Bu ya, lama-lama akan lancar. Tinggal kita memperbaiki bacaan kita ya Bu ya, memperbagusi bacaan kita. Baik Ibu, mohon maaf ya Bu ya, pastinya masih banyak kekurangan dari saya. Kalau andaikan ada kesalahan atau kehilafan, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah itu Maha yang paling benar. Kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa Al-Qur'an Bu ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Hajayani yang sudah memberikan pelajaran-pelajaran Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti dan dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, dan sekaligus ditutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
عليه وسلم